warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan fil laili wan nahar. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah ngaji ngopi, ngobrol perihal Islam yang di bawah asuhan guru kita Buya Haitami, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, yang kebetulan pada malam hari ini beliau berhalangan untuk hadir, dan beliau berpesan kepada saya karena ini ngaji memang jadwalnya qadarullah, jadwalnya ini sebulan sekali. Jadi jangan sampai yang sudah diagendakan itu sampai kosong. Karena walaupun bagaimana, apapun judul ceritanya, kita masing-masing dari rumah adalah tujuannya sudah tolabul ilmi. Tolabul ilmi, mencari ridha Allah. Jadi kewajiban kita sudah kita penuhi. Tinggal oleh-olehnya dari mana, dari pengajian ini. Kita berharap guru kita hadir, kita mendapat ilmunya. Namun karena guru kita tidak bisa hadir, berhalangan, kita jangan sampai juga tidak mendapatkan ilmu walaupun hanya sedikit. Jadi tetap kita lanjutkan. Ya, di sini dalam hal ini saya bukan untuk menggantikan posisi ngajar guru kita, tetap tidak. Karena kajian yang dipimpin oleh guru kita, kitab Aqidatul Awam, nanti tetap akan dilanjutkan oleh beliau. Namun dalam kesempatan kali ini, di saat guru kita berhalangan, anggap aja kita diskusi ya. Kita diskusi ilmu. Yang jelas kita sesuai dengan tema, yaitu ngopi, ngobrol perihal Islam. Cuman biasanya bersama guru kita Buya Haitami, kalau hari ini kita ngobrol bersama. Cuman insya Allah tukang nasi bakar. Ya, jadi apapun itu kita niatin aja lillahi ta'ala. Dapat ilmunya apa enggak, yang jelas nanti itu adalah tergantung Allah. Kalau kita wajibnya itu hanya belajar, begitu. Saya dalam hal ini karena memang hanya anggap aja kita diskusi ya. Jadi kita ambil tema yang bukan guru kita kaji, yaitu kitab Aqidatul Awam. Untuk kitab Aqidatul Awam biar nanti guru kita yang melanjutkan, yang meneruskan, agar tetap penjelasannya itu tetap kontinu, tetap bersambung. Dalam hal ini saya ambil dari kitab At-Targhib wat Tarhib. At-Targhib wat Tarhib itu artinya anjuran dan larangan. Jadi hal-hal apa saja yang dianjurkan di dalam agama ini dan apa saja yang tidak diperbolehkan, itu kita sedikit banyaknya mesti harus tahu. Nah, saya ambil dari kitab Targhib wat Tarhib ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ditahqiq oleh Habibur Rahman Al-Azhami, disarah oleh Abdul Karim Ar-Rifai. Nah, agar kita berkah ilmunya, kita kirim Fatihah dulu untuk pengarang kitab dan para pentahqiq dan pensyarahnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain. Syai'urillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua khususun al-mu'alif hadal kitab.
Ibnu Hajar Al-Asqalani wa khususan Habibur Rahman Al-Azami wa khususan Abdul Karim Ar-Rifai. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk at-targhib wa tarhib ini memang kebanyakan adalah pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dibahas adalah hadis-hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah berpesan kepada kita semua umatnya, taraktu fikum amrain. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, kita kalau pengen tahu bagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Rasul, tentunya kita hanya bisa tahu melalui belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan tahu. Gitu. Nah, di dalam kehidupan ini, kita yang dicita-citakan itu kan kepengen selamat dunia akhirat ya. Jadi kita pengen dunianya selamat, akhiratnya juga selamat. Nah, ibarat orang jalan tengah malam harus punya senter atau lampu cahaya. Kalau tidak ada cahaya penerang yang jadi penerang jalan, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, cuman di antara hal-hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui agar kita bisa sampai kepada tujuan kita hidup dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, di antaranya adalah amalan-amalan sholat, yaitu kewajiban-kewajiban yang memang sudah Allah tentukan harus kita laksanakan, kan gitu. Kalau kita nggak laksanain, tentu ada akibatnya. Kita mah ibaratnya tinggal disuruh bersyukur doang, bersyukur, patuh, diciptain udah, dikasih rezeki udah, kemudian dikasih segala fasilitas yang mendukung semuanya udah, tinggal kita laksanain. Karena apa? Kalau kita mau hitung-hitungan sama apa yang Allah berikan sama kita, nggak akan mampu kita ngitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau perhitungan dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, nggak akan mampu kita menghitungnya. Makanya yang namanya masuk surga itu nantinya tidak ada orang yang masuk surga karena amal perbuatannya, tapi semua orang masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah, karena ridho Allah. Tapi sungguh pun begitu, jalan untuk menuju ridhonya Allah, ya itu harus dilaksanakan perintahnya. Jadi ada istilahnya apa? Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Laksanakan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Kuncinya itu dulu. Walaupun masuk surga itu hak prerogatif Allah, dan hanya dengan ridho Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita nggak mau patuh, dari mana mau dapatnya? Kalau kita nggak mau ikutin apa yang sudah ditentukan, sampai Allah saking kepengen kita selamatnya semuanya diutus rasul-rasul. Nah, kita adalah umat yang terakhir nih, umat dari Nabi, dari Rasul yang paling dicintain sama Allah. Maka kita jadi umat Nabi Muhammad jangan sampai malu-maluin, kan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas beberapa hadis Rasulullah. Yang pertama kita bahas dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa pisukihi khamsan wa ishrina di'pan. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling dekat dengan Rasul. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, begini katanya, salatul rajuli fi jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'pan. Salatnya seseorang di dalam berjamaah, melaksanakan berjamaah salatnya, tudha'afu ala salatihi, dilipat gandakan terhadap dari salat-salat fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, di pasar-pasar yang sendirian, dengan lipat gandanya berapa? Poinnya gitu. Khamsan wa ishrina dhi'pan. Sebanyak 25 kali lipat. Nah, nanti di hadis lain ada lagi ya. Wadzalika annahu idza tawaddoa, yang demikian itu apabila si rajul tadi berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membagusi wudunya dirapiin. Syarat-syarat itu belajarnya nanti di fikih ya. Masalah wudu, persyaratan-persyaratan yang mendukung kepada sahnya sholat itu adanya di fikih nanti. Summa kharaja ilal masjidi, kemudian dia berangkat ke masjid. La yakhrujuhu illa sholatu lam yakhtu khotwatan illa rupi'at lahu biha darajatun. Kemudian dia keluar dari masjid dan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali sholat. Ya maksudnya gimana? Jadi tujuannya itu emang masjid mau sholat. Maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat untuknya 1 derajat. Nah sekarang kalau masjidnya jauh, berapa derajat? Ya, itu nanti kita ini. Jalan itu Pak ya? Iya. Naik motor itu. Illa rupi'at lahu biha darajatun. Jadi 1 langkah 1 derajat. Wa khatun anhu biha khati'atuhu, dan kemudian dihapus dari dirinya kesalahannya 1 kesalahan. Setiap langkah. Ya, setiap langkah. Jadi dosanya maksudnya. Fa idza shalla lam tazalul malaikatu tusalli alaihi. Kemudian jika dia melakukan sholat, maka malaikat selalu mendoakan keselamatan atas dirinya selama masih di tempat sholatnya, selagi dia masih dalam keadaan bersuci, tidak batal wudunya. Madama fi musalla malam yuhdis. Allahumma sholli alaih, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Ini doa dari malaikat. Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin mangtadhara sholatan. Ya Allah berikanlah rahmat untuknya, untuk si orang yang sholat tadi di masjid, dan dia tetap berada dalam sholat selagi menunggu sholat yang berjamaah tadi. Nah jadi dari rumah tujuannya mau ke masjid, setiap langkah udah dihitung derajatnya sama Allah.
Kemudian dosanya setiap langkah juga dihapus satu langkah, satu penghapusan dosa. Kemudian dia nyampe masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai dia menunggu sampai dimulainya sholat berjamaah, itu selama dari mulai proses dia masuk ke dalam masjid, kemudian sampai dia berjamaah itu dihitungnya sholat. Wah, kan cakep banget itu ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita betul-betul mengamalkan itu dengan yakin iman kepada Allah, udah nggak ada lagi dah yang lebih besar. Karena apa? Karena begini, yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah itu, yang pertama kali dikebet amal perbuatan manusia itu kan sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amal perbuatan yang pertama kali dicek, diperiksa, dikebet nanti sama Allah itu sholat. Idza soluhat sholatuhu soluhat sairu amalhu. Apabila sholatnya dicek, wah cakep nih si guru sholatnya, keren, jamaah terus di masjid, ya enggak, nggak boleh denger ajan dia mah, nggak boleh denger ajan dikit tuh langsung masjid, sampai kelewatan ya isya 5 rakaat. Subhanallah. Ini kan luar biasa ya kalau kayak begitu ya. Nah itu makanya ini perlu kita ketahui. Jadi orang yang nilainya, karena begini nilainya, orang yang tahu ilmunya berbuat, beramal yang tahu ilmunya dengan yang nggak tahu ilmunya itu beda, pontennya beda. Iya nggak, pontennya walaupun mungkin sama-sama di ponten tapi nilainya itu beda. Iya. Nah kemudian di hadis yang lain, kalau ini kan hadis dari Abi Hurairah dilipat gandakan 25 derajat. Kemudian ada lagi dari Ibnu Umar. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Apa katanya? Ini kipasnya di ini dikit lah saya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata atau bersabda, Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Berapa keutamaannya? Bisab'in wa ishrina darajah. Ini keutamaannya atau nilainya bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Sayang kan kita sholat di rumah sendiri, kita sholat di masjid atau di musola berjamaah. Jamaah itu pokoknya begini, kalau yang namanya jamaah itu lebih dari satu udah disebut jamaah. Makanya kita berdua doang juga disebutnya jamaah. Sholat ya paling sedikit berdua, ada imam, ada makmum, itu namanya disebut berjamaah. Nah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Keutamaannya 27 derajat. Tuh, jadi kalau di rumah satu itu juga pontennya belum tentu benar, artinya sholatnya belum tentu benar. Karena begini Pak, yang namanya sholat berjamaah itu kita selamatnya begini enaknya nih. Kitanya nggak khusyuk, mungkin dari jamaah yang lain ada yang khusyuk, ya nggak, itu tetap di ponten. Kemudian semua jamaah nggak ada yang khusyuk, imamnya khusyuk, ke bawah sama imam. Bahkan imamnya gimana nih? Imamnya kagak khusyuk bang. Terus jamaahnya juga kagak ada yang khusyuk, semuanya sholatnya tetap masih di ponten karena berjamaahnya. Itu. Nah kalau sendiri ya wassalam dah tuh, nggak tahu kita kalau sendiri.
nggak khusyuk, udah syarat rukunnya juga kadang-kadang kelewat, udah gitu. Ada yang udah saking lamanya jadi orang Islam, sholatnya, ada apal bener, ngebut. Orang-orang sholat 4 rakaat paling sedikit 5 menit, itu aja 2 menit setengah selesai. Waduh. Biasa luar. Iya, ya bisa aja sih. Yang penting sholat kalau diambil yang wajib-wajibnya aja ya bisa. Takbiratul ihram, kemudian langsung Fatihah, nggak pakai baca surat lagi, kemudian ruku. Bisa cepet kayak gitu. Cuman lah, kita ngadep siapa emang? Kan gitu. Iya nggak? Karena apa? Kalau sholat itu kan begini, kata Rasul waktu ditanya Jibril waktu itu ngajarin, kan pernah guru kita nyampein yang namanya hadis ihsan itu, sholat gimana sih sebenarnya Rasul yang paling biar kita bisa khusyuk. Maka kata Rasul apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan gitu. Kalian sembayang nih, sholat nyembah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau kalian tidak melihat Allah, yakinlah bahwa sungguhnya Allah melihat. Kenapa? Begitu seorang hamba lagi sholat, itu sama Allah diimpleng tuh, ditongkrongin di depannya, dijogrogin sebenarnya mah. Iya, selama ini bocah nih sholatnya bener, kagak main-main, kagak pelarak-polok matanya, ya itu Allah nggak akan mingser dari depan kita, dari hadapan kita. Ya kalau sholatnya matanya pada cecok lagi ubur-uburan, diliatin, ya nggak. Terus udah gitu sholatnya kebetulan di pinggir jalan, bagian pinggir tuh paling pinggir, iya. Orang lewat mulu. Kelihatan itu di depannya ada warteg. Boset. Tulisannya sekarang makan makan besok baru bayar. Ada aja tuh ya. Iya. Sekarang gratis besok bayar. Itu yang kayak begitu Allah langsung mingser. Nggak mau tuh di hadapan yang kayak begitu. Iya. Lah kita ngadep pimpinan aja nih di perusahaan. Kalau sambil mata kita prarak-prarak begitulah, kalau nggak digebris kita. Iya nggak? Itu. Jadi perlu khusus, nanti ada bimbingan-bimbingan yang situnya. Nah, apa katanya di sini tadi? Sholat sendiri itu pahalanya cuma atu ibaratnya. Lah sholat berjamaah itu bandingannya 27, dengan satu keunggulan bahwa sholat berjamaah itu yakin dapat diterima. Karena apa tadi? Kalau kita sholatnya nggak khusyuk, nanti ke bawah sama jamaah yang lain yang khusyuk. Ada lagi yang lain mungkin nggak pada khusyuk, semuanya jamaah nggak ada yang khusyuk, imamnya khusyuk, ke bawah masuk diborongin. Nggak khusyuk, imamnya nggak khusyuk, jamaahnya nggak ada yang khusyuk, semuanya nggak ada yang khusyuk. Jamaahnya dinilai, sama Allah masih terus diborongin. Ibaratnya nih timun sekarung petot semua, tetap diborong. Itu makanya kalau sholat mendingan kita jamaah, ada lebih aman ya, lebih aman. Nah terus begini, 27 derajat yang di sini yang dimaksud dari hadis Rasulullah itu 27 derajat di sisi Allah loh. Bukan di sisi manusia. Ini perbedaannya sangat istimewa sebenarnya mah kalau kita iman, kalau kita percaya. Itu contoh begini nih, contoh. Derajat di sisi manusia di kehidupan kita aja deh ya, kita ambil contoh ya. Seseorang jadi RT, mama. Kita anggap nih jadi RT. Jadi RT bagus dia. Iya nggak? Begitu jadi RT bagus, kan diusulin sama warganya jadi RW, ya nggak? Naik tuh satu tingkat. Itu satu tingkat dari RT ke RW aja itu udah luar biasa. Karena apa? Karena prestasi, mengandung prestasi di situ. Nggak mungkin dia diajuin lagi sama masyarakat, sama warga kalau nggak bagus, ya nggak? Mungkin dia perhatian sama warga, akhirnya
Naik dah tuh dia jadi RW. Yang tadinya panggilnya T, sekarang udah naik jadi W, ya kan gitu. Iya enggak? Dua aja manggilnya. Iya. Terus bagus lagi jadi RT dari RW. Begitu jadi RW bagus lagi, naik lagi dia. Dia tuh ada pemilihan lurah. Mungkin kalau di kampung iya kali ya. Lurah. Iya. Kali ya. Pemilihan lurah. Sekarang mah enggak. Kepilih dia jadi lurah. Kabupaten masih. Itu udah istimewa dari RW ke lurah, udah punya wilayah itu mulai ya nggak, udah berapa RW dia punya. Panggilannya udah beda, udah rah sekarang udah bukan W lagi, ya enggak? Udah mulai dah tuh punya mobil dinas. Pakai mobil dinas apaan saja mah ya, Bang Haji? Bisa dipakai. Iya masa iya ya enggak, udah punya anak buah banyak. Bagus lagi dia jadi lurah. Naik lagi satu derajat lagi. Diajuin lagi, pilih jadi camat. Ya. Tangkap ke PK. Udah jadi camat udah beda lagi tuh. Kumisnya juga udah mulai disusun. Iya, kumisnya jenggotnya udah mulai rapi ya. Sepatunya juga udah mulai pantopel. Jenggot-jenggot putih mah jadi hitam. Iya. Pakai mobil dinasnya juga udah pakai deh yang ya Innova kelasnya dah, camat udah punya berapa lurah dia tuh. Terus dari lurah naik lagi camat atau bupati. Oh, itu udah luar biasa. Coba dah dari lurah, dari camat ke wali kota atau bupati. Itu udah ngelewatin berapa ini tuh, udah punya berapa camat dia, udah punya berapa RW itu dia, udah punya berapa lurah. Terus sampai kepada presiden. Itu derajat di sisi manusia. Bagaimana kalau derajat di sisi Allah? Yang Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Ya nggak? Segala ciptaan yang Allah ciptain, segala yang Allah perbuatan Allah itu semuanya di luar jangkauan kita, di luar jangkauan manusia. Kenapa? Sekarang kita satu contoh kita buat bahan tapakur ya, buat bahan renungan. Ini dunia kalau kita anggap dunia itu kecil, buktinya sampai sekarang belum pernah ada orang yang mampu keliling dunia, ya nggak? Nggak ada. Walaupun dia bilang, saya mau pernah keliling dunia, ke sono kemari. Tapi sebenarnya nggak ada itu yang pernah keliling muterin dunia. Paling juga dia pergi ke Australia, Amerika, apa ke Mekah, apa kemana, Saudi, ya nggak? Tapi kalau yang betul-betul ngelilingin, muterin selebar kampung aja kagak ya. Boro-boro ujungnya. Itu dunia kalau dibanding sama ini susunan tata surya aja dah. Susunan tata surya kita apa namanya galaksinya? Bima Sakti ya. Iya, Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti itu ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet yang lain, ada bintang-bintang yang lain. Kayak ini mah kayak rambutan mah satu renteng begitu. Satu renteng. Ada semua di situ. Ukuran bumi sama matahari kalau dibandingin itu 100.000 kali lipat. 100.000 kali lebih. Itu lebih besar matahari daripada bumi. Anehnya tuh matahari bersinar dari zaman diciptain ibaratnya sampai saiki bahan bakarnya kagak habis Bang Haji. Kagak ada habisnya. Dari mana kali itu? Berarti kita gimana tuh? Berarti kan kita kecil banget ya. Jaraknya dari sini ke matahari. Itu kalau diukur ada yang pernah, kalau udah badan NASA kurang lebih dia punya perkiraan sekitar 15 miliar. Ya, kalau nggak salah ya. 15 miliar kilometer apa gimana gitu dah. Pokoknya kalau kita naik pesawat Garuda mau ke sono, ya sampai mati kita nggak bakal nyampe. Iya, luar biasa. Nah itu galaksi yang kita anggap udah luar biasa, ternyata jumlahnya di luar sana ada jutaan triliun. Berarti kita udah sahabat tuh kecilnya. Ya. Masya Allah, itu buat bahan renungan banget. Nah luar biasanya Allah yang segitu besarnya, tapi Allah mampu mengontrol makhluk kutunya kutu. Ya kan, satu contoh anjing punya kutu tuh. Ternyata
kutunya anjing punya kutu lagi. Iya enggak? Dan ketika para kutu itu bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah tahu. Yang kecil kayak gitu dikasih rezeki sama Allah. Berarti kan kita coba dah. Itu buat bahan perenungan kita. Makanya apa yang perlu kita perhatikan di sini? Sholat nih, sholat. Jangan sampai kita anggap enteng. Kan sholat mah sebenarnya gratis ya. Gampang banget. Kita ke Jakarta nih, ke tempat rekreasi atau kemana begitu ya. Kencing bayar 2.000. Tapi kalau wudhu mah enggak ya Mas ya? Enggak. Orang mau sholat nih, mau numpang sholat. Kencing mah bayar tapi wudhu mah enggak. Padahal kan banyakan mengambil air wudhu. Enggak bayar. Daripada kita pipis kan begitu ibaratnya. Saking apa? Saking murahnya, tapi karena hadiahnya surga. Cuman banyakan orang pada ogah. Nah itu perlu jadi bahan renungan. Kita jangan mau ketipu, karena apa? Iblis itu kan emang dari pertama dia Adam diusir, kakek moyang kita diusir, dia nggak mau hormat atas perintah Allah, dia memang udah janji. Ya Allah, saya minta tolong saya ditangguhin sampai yaumil kiamah, karena apa? Saya mau nyari teman sebanyak-banyaknya. Tuh orang-orang yang kagak pada mau, udah dipanggil Haji, ajan udah kencang banget, ditunggu, terus komat, lah masih kagak mau datang juga tuh bocah. Masya Allah. Pura-pura kagak dengar. Wah, kalau jadi kasih tahu itu pahalanya ya sama Allah. Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang namanya di surga mah kan tahu sendiri, kita udah bebas ngapa-ngapain aja, kagak ada sholat di surga mudah. Kita mau nyampe mati doang. Iya, nyampe mati doang sedikit, bentaran. Udah mati mah udah enggak. Itu udah mati mau disolatin udah selesai. Ini Masya Allah kita. Pokoknya buat kita nih yang udah tahu, tolong dijaga dah kalau itu masalah sholat. Iya. Cuman begini, ini saya berbagi aja. Kita buat latihan ikhlas. Ngitungnya jangan ngejar pahala yang Allah janjiin. Tapi ngitung bersyukur atas segala nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Ya enggak? Kalau kita ngitungnya pahala, kita akhirnya hitung-hitungan ntar nih. Perhitungan. Tapi kalau kita ngejarnya karena bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kasih, lah Allah udah kasih kita penglihatan, pendengaran, penciuman, lisan, kemudian bisa berkata, bisa berucap, kaki. Ini kan udah disetting semua nih. Tangan, siku-sikunya udah begini. Jadi sholat itu gerakannya emang udah begitu pas. Coba kalau kita dengkulnya adanya di ini kan kacau ya. Iya, nggak ada sikunya begitu. Coba bagaimana itu? Nah kita niatnya sholat itu bersyukur atas segala nikmat yang udah Allah kasih. Karena apa? Yaitu tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau perhitungan Allah nggak bakalan bisa. Kita mata lagi baik-baik aja kan, perasaan nggak ada apa-apa tuh ya. Begitu dikasih sakit mata aja ada dikit. Sebelah doang, padahal mah enggak. Minta tolong. Wah, itu udah rasanya kayak besok udah kagak bakalan gajian lagi. Iya. Lu kagak pengajian lagi banyak. Iya. Itu baru satu mata. Kemudian hidung nih. Siapa yang gak pernah pilek? Semua juga pernah kan ya. Pilek begitu. Padahal cuma sebelah doang yang mampet. Itu rasanya Masya Allah. Tidur ya. susah, napas susah ya. Nah Allah kasih kita napas setiap hari, nggak dihitung sama Allah. Nggak, udah pokoknya lu mau napas, mau ngelihat, mau melotot, mau apa segala macam, udah nggak dihitung, dah. Iya nggak. Terus Allah nyuruh kamu sholat buat keselamatan dirimu juga. Karena apa? Di dalam sholat itu ada bimbingan Allah, ada penjagaan Allah. Ketika seseorang melaksanakan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Kita melaksanakan, orang kalau sholatnya dijaga benar nih Pak, yakin nggak bakalan dia berani maksiat yang macam-macam.
Ya nggak, paling yang lirik-lirik janda dikit mah, ya. Paling Biasa dah itu mah. paling ngomongan Ya, omongan doang. ada janda nih lewat, bawa hebat kelihatannya. Ya yang normal mah biasa ngeliatin. Cuman kan Allah juga udah kasih keistimewaan dengan air wudhu, yang kayak gitu tuh rontok. Dengan istighfar Hilang. rontok. Cuman ya juga jangan ditumpuk, Ru. Iya benar. Jangan, ini mah romannya mau dipantengin aja. Kan mumpung. Iya, jangan. Habis sholat ngeliatin lagi ya. Iya. Sampai lagi sholat berjamaah kan barisannya paling pinggir tuh, deket pintu. Depannya kaca. Wadah, jangan lewat pakai ininya segini dong, mana bohai lagi tuh bocah. Masya Allah. Dah, orang imam udah ruku dia masih berdiri baik. Lupa dia mah sama sholat lupa. Aduh, ya Allah. Tapi emang Allah Maha Pemurah ya. Yang kayak begitu tetap masih diampunin kalau dia mau minta ampun, dia mau tobat, dia mau istighfar. Itu yang kayak begitu. Luar biasa. Makanya kita kalau sampai udah dikasih nikmat segitu banyaknya, makanan segini banyaknya, timbang bersyukur doang, sholat kagak mau, kebangetan. Udah gitu saking hafalnya sholat, boy, 2 menit selesai. Ngapa lu sholat buru-buru amat? No, mau ketemu sama ini, lah kayak orang yang paling. Itu orangnya siapa sih tuh? Emang dia kirain, dia berpikir begini kali, dia pikir itu orang, dia ketemu orang mau ngedilin bisnis, nggak ada campur tangan Allah kali, ya nggak? Padahal kalau dia sadar, setelah ini dia mau ketemu sama siapapun rekan bisnisnya, kalau Allah bilang nggak jadi, nggak bakalan jadi, ya nggak? Iya, dia tungguin saya pilih sholat dulu dah, saya kelarin, hablum minallah dibagusin rasa syukur kita sama Allah. Terus Allah seneng ya begitu. Ntar nggak usah pakai ke sono, tinggal dia didatengin bisa. Ya. Ini saya juga lagi nasihatin diri saya juga, maksudnya ngomong biar ada kencengan dikit, biar saya jaga juga sholat jamaahnya gitu. Jangan Iya. kasih makanmu tungguin. Iya, makanya kita kan ya sama-sama belajar tadi saya bilang. Tapi insya Allah kalau kita betul-betul mau menjaga, sholat, ya itu aja dulu tuh. Karena itu tadi saya bilang, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dikebet nanti sholat. Begitu dikebet, bagus nih sholatnya. Itu harapan besar. Begitu dikebet, sholatnya berantakan. Ya, wudunya kagak bener. Ketebelece apa namanya? Waduh, wudu kagak bener. Terus sholatnya kayak capung cebok. Udah ini kata malaikatnya, ini mah lu udah alamat. Berjamaah kagak ya. Berjamaah kagak. Sholat pede banget di rumah sendiri. Jarang lah. Udah gitu di akhir waktu lagi. Masya Allah. So banget sibuk. So banget sibuk. Masya Allah. Ya bener sih, Allah kasih waktu luas emang. Kayak dari zuhur ke asar lumayan ada berapa jam ya. Tapi kan yang utama yang di awal waktu. Kalau di awal waktu kita kerjain, beban juga udah ada, ya nggak. Terus Allah juga insya Allah demen sama yang kayak begitu, sama orang-orang yang kayak begitu. Zamannya dia, bang kita kan emang ngajinya juga baru ngikut-ngikutan doang, kagak paham sama ini. Udah lu ngikut aja, datang berjamaah, ya nggak. Yang penting lu usul bisa. Kalau sampai usul aja kagak bisa mah emang Mati aja lu. berapa lama sih jadi orang Islam gitu. Ya nggak, udah bisa usul imam sujud kita sujud, imam ruku kita ruku, begitu aja udah ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab, dan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kalau tadi kan dari anaknya tuh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab.
Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Apa riwayat dari Sayyidina Umar? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, bahwa Nabi berkata, man shalla fi masjidi jama'atan arba'ina lailatan la yaputuhu raq'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqon minan nar. Ini keistimewaan lagi nih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa katanya? Kata Rasul begini, man shalla fi masjidi jama'atan, barang siapa yang melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah arba'ina lailatan, selama 40 malam. 40 malam nih, perhatiin. La yaputuhu, dia tidak pernah ketinggalan rokaat. La yaputuhu rokaatal ula, dia nggak pernah ketinggalan rokaat dari rokaat pertama. Min sholatil isya, dari sholat isya. Kataballahu lahu biha itqon minan nar, maka Allah tuliskan untuknya terbebas dari api neraka karenanya. Nah, ini istimewa lagi nih. Begini Pak, Bang, semua tahu yang namanya api panas kan ya? Tahu ya? Di dalam Riyadhus Shalihin itu dijelasin begini. Ketika Nabi Adam diturunin ke bumi, ya, ketika Nabi Adam diturunin ke bumi, itu Nabi Adam kan butuh fasilitas, salah satunya adalah fasilitas pendukung api. Ya buat masak, ya buat macam-macam. Kalau sekarang buat ngerokok juga ya. Ya, buat korek dah tuh. Itu Allah perintahkan malaikat Jibril berkunjung ke malaikat Malik menjaga neraka untuk ngambil, minta api lah dikit buat ditaruh di bumi. Nah, begitu malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik, Lik, ya ini mama temen ya, dia temen, gitu, contoh doang, contoh. Lik, gue disuruh kemari sama Allah nih. Suruh ngapain? Suruh minta api dikit buat Adam alaihissalam. Katanya dia butuh api buat, ya buat segala macam keperluan ya. Oke kalau gitu. Sama malaikat Malik cuman diambilin kan, kalau kayak inian apa bakar bara tuh ada peletikan-peletikan tuh ya. Petikannya diambil sama malaikat Malik tuh. Dikasih sama malaikat Jibril, ini segini doang, Lik. Enggak nggak, lu serius ini segini doang. Udah boy, sono. Kata Malik gitu kan. Ini mah perumpamaan doang. Iya nggak, biar gampang dipahamin aja ini bahasa kita ya nggak. Nah, begitu dia ambil sedikit itu dibawa, ama Allah diperintahin suruh direndam dulu di telaga Kausarnya Rasulullah. Ini Rasul belum ada loh, Rasulnya belum ada, baru ada cahayanya doang. Tapi telaganya udah ada. Disuruh rendam di sana. Berapa lama? 40 tahun direndam itu. Itu yang sedikit tadi tuh peletikannya doang. 40 tahun direndam, 40 tahun hitungan sono. Bukan hitungan sini. Sini malah lebih. Kan katanya 1 tahun di sini sama dengan di sana cuma 1 hari kan gitu ya. Nah, kalau 1 tahun di sana berapa tahun sini? Banyak dah. Direndam 40 tahun. Masih panas aja ternyata, kata Jibril. Waduh, ini Malik ternyata serius juga, kirain bercanda kali. Akhirnya apa? Singkat cerita 3 kali rendem tuh. Kali 40 tahun. Berarti total berapa? 120 tahun. Setelah itu baru ditaruh di Jabal Gubes apa Jabal Uhud lah, itu saya kurang ini, nanti bisa dilihat lagi. Ditaruh di ujung gunung, itu gunungnya meledak,
apinya peletikan tadi itu yang udah direndam selama 120 tahun naik lagi ke sana, pulang lagi ke asalnya, ke neraka. Peledakannya tadi itu muncul asap. Asapnya itulah api dunia yang sekarang. Asapnya itu api dunia yang sekarang nih. Yang bisa mengebakar apa aja kita lihat kalau ada kebakaran mana-mana. Itu asap dari itu. Jadi biangnya mau udah pulang. Yang udah tadi itu peletikannya doang. Nah sekarang bayangin, gimana aslinya coba tuh. Aslinya neraka jahanam. Maka jangan main-main dah, jangan anggap enteng dah sama neraka mah. Nah, kalau pengen bebas dari api neraka, nih hadis nggak main-main nih, hadis dari Umar bin Khattab. Kata Rasul, kan kalau Rasulullah kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul itu dari keinginannya, melainkan apa yang sudah diwahyukan dari Allah kepada Rasulullah. Kan gitu. Berarti informasi itu semuanya dari Allah. Kan gitu. Allah yang punya kuasa segala-galanya. Yang nggak pernah lupa, yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah. Catatan kita nih dari mulai keprot nih, dari bayi, sampai kita mati, itu semuanya nggak ada yang kelewat. Semua. Nanti ada dosa yang udah dimaafin, ada tipeknya, dihapus. Oh, ada tipeknya. Ada. Nah kita tuh kalau punya takut sama yang sama api neraka yang tadi tuh, ya, api neraka yang tadi, yang aslinya kayak gimana? Kalau emang kita betul-betul takut, nah Rasul kasih fasilitas buat umatnya. Tadi hadisnya apa katanya? Man shalla fi masjidi jama'atan arba'ina lailatan. Salat berjamaah di masjid selama 40 hari. Ini 40 hari. Salat apa yang dimaksud? Salat Isya. Salat Isya. Kemudian la yaputuhu raqatal ula min salatil Isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Enggak pernah ketinggalan rakaat dari rakaat awal nih, dari rakaat awal sampai akhir selama 40 hari. Ya deket lah, 40 hari mah nggak banyak, ya nggak? Itu Allah bebasin dia dari api neraka. Lah kalau udah Allah yang bebasin, kan emang neraka punya siapa? Punya Allah kan? Distempel sama Allah nih. Nah, udah lulus. Ya nggak? Si Riki, namanya Riki bin Anu, ya nggak? Sholat Isya 40 hari berjamaah terus di masjid, kagak pernah ketinggalan dari rakaat pertama. Stempel sama Allah, jebret, Masuk surga. udah nggak bakalan masuk neraka. Lah kalau nggak bakal masuk neraka berarti kan surga. Di sana mah tempat pulang cuma 2 sih. Kalau nggak neraka surga, kalau nggak surga neraka, kan gitu. Doang udah. Iya, tapi maksudnya bukan itu doang. Maksudnya jangan mentang-mentang, tau gue sholatnya Isya aja. Ya, itu mah. Itu 40 hari doang, soalnya kagak. Iya. Soalnya kagak. Iya, Bang. Satu, 4, 3-nya kagak. Bang, saya kalau gitu mau jalanin yang sholat Isyanya aja berjamaah biar bebas dari neraka. Biji mata lu. Ya kagak bisa begitu. Itu mah fasilitas tambahan maksudnya. Jaminan tambahan. Kalau kita mau rinci setelah yang lain dijaga, itu loh. Yang lain juga sholat berjamaah kita. Kemudian kita fokusin tuh satu di Isyanya. Punya tiket 40 hari nggak pernah ketinggalan. Ya kalau kita hitung beratnya berat, tapi kalau kita hitung hadiahnya, ya sekarang itu tadi itu api yang kita udah ceritain. Api dunia kayak gimana? Api dunia itu kan cuma asapnya doang ternyata. Lah kalau aslinya bagaimana coba dah tuh? Itu di satu ketika Rasul lagi duduk-duduk sama para sahabat. Kemudian ya kayak di sini mungkin gerimis ya, pas lagi gerimis atau hujan gitu ya. Dengar suara gemuruh kan, gluduk. Kalau gluduk itu kan kalau gluduk, kadang-kadang terakhir joger kan gitu ya. Rasul nanya sama para sahabat, tahukah engkau wahai para sahabatku apa suara itu? Suara apa itu? Kata para sahabat,
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu lah. Ya. Itu adalah batu besar yang Allah lemparkan dari sejak 70 tahun yang lalu, 70 tahun hitungan sono, baru nyampe ke dasar jahanam. Jadi itu tiap pada hujan guruk-guruk itu batu dari neraka jahanam. Nerakanya belum kelihatan tapi suaranya udah ada. Tapi calon penghuni neraka juga udah banyak. Calon penghuninya enggak. Udah denger gitu. Iya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kita jangan sampai. Kita doain semoga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya semoga diselamatin, dibebasin dari api neraka. Kan gitu. Karena kalau udah bebas dari api neraka mau nggak mau kita masuk surga. Nah gitu. Kan mendingan kita masuk surga terpaksa ya daripada ikhlas masuk neraka. Masuk neraka dengan ikhlas gitu maksudnya. Iya. Ya banyak sih Bang. Kalau kita liatin orang yang ikhlas banget masuk neraka. Lah itu azan berkali-kali dia cuek aja pada santai. Main HP, sekarang tuh main HP, game online. Sholat kagak apa kagak. Lah itu kan berarti ikhlas banget dia masuk neraka ya Maji ya. Masya Allah. Ada lagi yang sholat ke masjidnya berat banget. Ada yang karena diiming-imingin ntar mau ada bagian makan nasi uduk habis subuh. Wah akhirnya pengen lah datang biar ntar ada ininya ya enggak apa-apa biar awalnya terpaksa begitu nggak apa-apa. Mendingan kita terpaksa masuk surga daripada dengan ikhlas masuk neraka. Itu maksudnya kayak begitu. Jadi yang pertama tadi yang perlu kita iniin bener nih, maksudnya kita ingetin banget, kita jadiin istilahnya apa ya, kita jadiin pengingat kita, barometer kita. Jadi kita mah nggak usah yang istimewa banget lah. Udah jaga aja sholat berjamaah begitu aja. Udah jangan pakai pengen ini pengen itu. Ajan sholat berarti Allah manggil gitu aja udah. Allah yang ciptain kita, yang bikin kita, yang ngasih fasilitas segala-galanya, manggil tuh. Ya enggak. Udah buru-buru sholat ya tinggalin semua kerjaan, wudu, berangkat masjid. Udah itu aja. Nah, ntar kalau kita sholatnya udah dijaga, yang lain-lainnya nanti ngikutin. Lantas bukan jalan-jalannya sih, efek dari itu semua nanti orangnya jadi baik. Ya enggak, rezekinya bagus, enggak pelit, ya enggak. Terus segala rezekinya jadi cakep, lancar. Terus macam-macam semuanya. Jadi kalau kita mau hitung pokoknya enggak hitung lah, nikmat Allah itu enggak akan kehitung. Kita mah cuma disuruh bersyukur doang. Bersyukur dan diminta selamat. Jadi kayak ini mah Allah begini nih, Allah ciptain. Terus buat pulangnya ini dikasih 2 tempat. Wahadainahun najdain, dikasih dua jalan nih. Di petunjuknya begitu. Jadi yang satu ke neraka, satu ke surga. Allah memanggilnya ke surga. Ayo sini. Jalannya begitu tuh mudah, gratis, banyak gratisannya ya. Banyak gratisannya kalau dibuat jalan ke surga mah. Kalau jalan ke neraka banyakan bayarnya. Banyakan ininya, banyakan bahayanya juga, ya enggak? Nyolong kan bahaya, minum-minuman bahaya, narkoba bahaya. Ngeluarin duit juga. Nah, sholat, zikir, puasa gratis semua. Tapi kebanyakan orang gak pada mau mikir ke situ, ogah. Nah ini mah buat pengingat kita aja. Jadi sejak saat ini udah pokoknya mendingan kita begitu dengar azan langsung ke masjid buru-buru. Kita ingetin aja tuh derajat tadi di sisi manusia aja, dari lurah ke camat aja itu udah gede, udah tinggi. Dari RW ke lurah aja udah cakep ya enggak? Gimana kalau Allah yang kasih? Nggak apa-apa, biarin di dunia kita rada-rada susah sedikit, nggak apa-apa. Istilahnya serba pas-pasan. Cuman kalau pas lagi mau ke Mekah ada ongkosnya gitu aja ya. Pas-pasan. Pas pengen punya rumah ini bisa ada duitnya, pas ada. Pas pengen punya mobil pas ada duitnya.
Itu yang susah itu. Iya, ya kita membiarkan pas-pasan aja, tapi nanti kita punya derajat di sisi Allah luar biasa. 27 derajat setiap sholat. Setiap sholat. Udah siapa derajat, udah jangan pikirin dah itu mah. Udah yang jelas kita mah kagak nyemplung ke neraka juga udah cakep dah. Iya begitu. Jadi sholat kita jaga. Terus ada bonus di antara sholat yang 5 waktu, ada bonus. Apa itu tadi? Bebas dari api neraka dengan menjaga sholat isya berjamaah 40 hari dari awal dari rakaat pertama sampai terakhir. Ya, selama 40 hari doang, Bang. Dikit, iya nggak? Bebas dari neraka. Pernah enak banget tuh kita nanti orang-orang di sono pada dicemplungin ke neraka, kita mah kagak, ya nggak? Nggak taunya ada ini ya, udah ada stempel. Ya nggak? Ya, ada orang yang mau neraka ada. Ada banyak itu. Yang kita ya neraka. Nah, terus banyak lagi kita diantaranya lagi ini mah bocoran aja. Sholat subuh. Kata hadisnya begini. Man sholal godata fi jamaatin. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullaha. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah. Zikir dalam artian bisa zikir, bisa juga tadarus Al-Qur'an, bisa juga ikut ngajian ilmu. Ini subuh. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit fajar. Suruk ya, kalau di sini suruk. Iya. Maka kana lahu ajru hajatin wa umratin tamatin sampai 3 kali Rasul. Maka setelah terbit fajar, waktu suruk dia sholat 2 rakaat, sholat suruk isrok ya, sholat sunnah isrok. Maka pahalanya itu kayak pahala haji dan umroh sempurna. Sampai 3 kali Rasul bilang, ya nggak? Jadi jangan berkecil hati. Yang belum punya duit berangkat ke Mekah, apalagi sekarang yang udah punya duit juga belum tentu bisa umroh segala macam. Udah pahalanya aja kita ambil duluan, ya nggak? Itu jadi banyak bonus-bonusnya kalau kita mau ini. Jadi mungkin sementara itu saja 3 poin yang sudah kita kantongin, semoga menjadi pengingat-ingat buat kita, bekal buat keluarga, dan semoga Allah selamatkan kita semua dari api neraka. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan ridhonya. Namun meskipun demikian kita tidak mencari-cari surga, kita cukup bersyukur kepada Allah. Ya, niat bersyukur kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Karena begini, nanti orang-orang yang insya Allah kalau dapat ridha Allah itu masing-masing punya syafaat loh buat keluarganya, orang dekatnya. Bang Haji masuk surga nih, amin ya. Amin. Itu dia punya tiket juga buat nyelamatin keluarganya yang kebetulan mungkin mau ke Gelincir. Terus punya tiket juga buat teman-temannya nih, teman-teman, siapa tahu teman pengajian ada yang nih ya, teman ngopi. Wah sih. Ini yang lain udah pada ada semua, tinggal si guru doang. Mana guru? Masya Allah, nggak taunya si guru mendem. Nyelip, dicari sama Bang Haji, ya nggak? Banyak dosanya. Sering nyentilin bocah. Panggil nyaut. Sering nyentilin bocah. Iya Bang Haji. Belakangan jangan. Ah itu, ditarik ya. Tuh makanya itu nilai dari silaturahim, ya nggak? Nah termasuk juga nih. Ngajian ngopi ini kita niatin bukan semata-mata niat ngaji, tapi niatin juga silaturahim, ya gak? Karena udah jelas keutamaan orang yang menyambung tali silaturahim itu berkahnya luar biasa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit manfaat buat kita semua. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian dan bahasa, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.